saya ya, dan lanjutkan. menurunkan berat badan. Saya lanjutkan dok ke penanya berikutnya. Ini dari Isnadzid. Selamat pagi dokter, saya baru mengetahui bahwa sebaiknya luka kering tidak baik untuk dikupas sebelum jatuh sendiri. Mungkin ini bagian luka yang keringnya ya. Nah, jika sudah terlanjur dikupas sebelum jatuh sendiri, penanganannya bagaimana ya dok? Agar bekas lukanya lebih baik. Kalau luka ya seharusnya kalau jangan diutak-atik gitu ya. Jadi bisa dikasih betadin, kemudian mungkin ada biasanya ada minyak-minyak herbal yang bisa mempercepat penyembuhan luka ya. Dan memang biasanya pada saat mau sembuh itu agak mengering dan rasanya gatal. Nah, Iya, itu yang betul. Nah, itu yang membuat orang cenderung untuk garuk ya. menggaruk gitu. Saya kira kalau memang sangat sangat mengganggu, cukup digosok atau kalau enggak ditutup ya pakai perban atau tensoplast seperti itu supaya untuk mengurangi gatalnya dan mengurangi resiko digaruk. Tapi itu tidak memperlambat keringnya luka tuh dok kalau diperban? Enggak ya. Intinya tapi memang harus diganti rutin ya, jangan sampai misalnya nanti walaupun diperban gitu kemudian nggak pernah diganti gitu ya. Biasanya tiap hari memang harus diganti. Jadi kalau tensoplast juga setiap hari kalau memang sudah kotor diganti. Jadi aliran udara juga penting ya untuk penyembuhan. Oke, kalau sudah terlanjur digaruk, memang ini lebih rawan meninggalkan bekas ya dok ya. Dan apa yang bisa dilakukan tuh kalau sudah terlanjur begitu dok? Iya, kalau sudah digaruk terlepas belum tentu juga ada yang bilang lebih meninggalkan bekas, itu juga enggak. Jadi sebetulnya sama aja. Sebenarnya sama saja. Oke, berarti diperban mungkin ya dok ya? Itu ya, kalau sudah. Kalau sudah terlanjur digaruk, lepas juga dikasih obat oles untuk luka ya, bisa antiseptik atau apa. Oke, itu yang bisa dilakukan dan tidak lantas berarti akan lebih meninggalkan luka tadi dikatakan dokter Corona. Kita lanjutkan dok, yang ini dari @dian.novayanti. Selamat pagi dokter, usia saya 38 tahun, 12 hari saya positif corona dok dan sudah dinyatakan negatif. Tapi badan masih suka keringetan dan tiap 1 jam pada malam hari, ini keringetannya ya. Lidah saya masih berwarna putih, bagaimana cara mengatasinya dok? Iya, ini pada beberapa penyintas COVID ya, ada memang muncul gejala ya sebutannya long haul COVID atau post acute COVID-19 syndrome PACS ya. Ini sudah banyak juga terjadi di beberapa penyintas dan keluhannya banyak. Mungkin pada Mbak ini juga termasuk salah satu dari yang merasakan long haul COVID ini tadi. Stres, mudah stres, pusing. Cuman memang yang lidah putih kadang rasa kecap itu belum bisa cepat pulih setelah walaupun dinyatakan negatif gitu. Nah, untuk mengatasinya yang penting ya positive thinking, ini pasti sembuh. Pasti hilang gejalanya gitu. Nggak usah khawatir walaupun memang pada beberapa penyintas COVID berbeda. Ada yang keluhan manifestnya sesak, ada yang keluhan nyeri otot. Untuk yang lidah putih ini selama itu memang tidak mempengaruhi rasa kecap ya, maksudnya untuk makan, minum masih bagus, nggak usah khawatir. Bisa nanti bisa hilang sendiri. Yang penting makan minum tetap bergizi, minum suplemen supaya nanti gejala-gejala itu bisa segera hilang ya. Yang penting kan sudah negatif ya, jadi udah aman lah ya, sudah aman dan tetap ya belum tentu tidak tertular lagi ya, ini yang penting. Jadi tetap harus protokol kesehatan dijaga gitu. Kalau untuk yang keringat dingin ya penanganannya memang kalau keluar ini kita nggak keluar keringat dingin itu kan ya tetap bilas saja pakai kain kering, artinya tidak perlu obat khusus gitu ya. Jadi tidak perlu ada obat khusus untuk kondisi ini dan ini bisa dikatakan merupakan proses penyembuhan, salah satu gejala atau bukan gejala ya, sisa gejala mungkin ya dok ya, menuju sembuh ya, dan bisa negatif sebelum beberapa gejala ini hilang ya. Bisa. Jadi memang pada penyintas COVID itu kalaupun PCR negatif, sisa gejalanya itu masih bisa muncul gitu.
Ada beberapa laporan di Forensik Ilmiah juga bisa sampai 6 bulan. Tapi ada beberapa yang 1 bulan sudah sembuh. Ya, rata-rata rekan-rekan saya yang kena penyintas COVID sudah negatif, tapi masih merasakan mudah lelah, mudah capek, kadang juga muncul sesak kadang-kadang. Nah itu memang untuk penyintas COVID ini khasnya yang tidak dimiliki oleh penyakit lain seperti itu. Itu akan Tapi bertahan tidak hilang. terus atau memang ya nantinya akan hilang sendiri atau bagaimana, Dok? Akan hilang, nantinya akan hilang. Oke. Betul. Cuman berapa lama hilangnya lah ini yang berbeda-beda tiap orang. Oke. Tapi hilang. Apa yang bisa dilakukan untuk mungkin mempercepat itu, apakah dengan meningkatkan antibodi atau apa biasanya, Dok? Ya, jadi ya minum suplemen, olahraga rutin. Jadi sebetulnya nggak ada berbeda ya saran untuk untuk yang pasca COVID ini ya. Makan makanan sehat ya. Kemudian bisa misalnya untuk mempercepat, biasanya kalau ada yang keluhan sesak atau mudah lelah itu latihan ini ya, pernafasan ya, olahraga yang mempercepat pernafasan gitu ya. Oke, jadi memang meneruskan gaya hidup yang sehat lah, setidaknya itu ya. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi, Dok, ke penanya berikutnya. Ini dari @Stanley Pirso Official. Saya berusia 26 tahun, tinggi saya 175 cm. Saya merasa sakit pada bagian dada kiri hingga ke perut, seperti tertikam. Bernafas pun sesak. Saya pernah berobat dan dinyatakan saya punya asam lambung. Sekarang rasa nyeri sudah hilang dan hanya saja nafas masih suka sesak dan suka batuk, Dok. Ini kenapa ya, Dok? Iya. Pada pasien-pasien yang nyeri perut dan juga dikatakan gangguan asam lambung ya, ada penyakit yang namanya GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi itu karena lemahnya otot yang dari kerongkongan ke lambung. Itu kan ada otot supaya asamnya tidak kembali ya. Karena pada beberapa orang ini agak lemah sehingga asam lambung bisa naik ke atas. Nah, kalau asam lambung bisa naik ke atas, keluhannya seperti itu. Bisa nyeri dada, kemudian terasa sesak. Karena iritasi di kerongkongannya karena asam lambungnya ini. Nah, apa yang harus dilakukan tuh, Dok? Pada beberapa orang juga karena ada iritasi di bagian dada, terusnya jadi batuk. Gitu. Nah, pada pasien-pasien yang seperti ini tentunya membutuhkan obat yang tidak sebentar ya. Jadi walaupun nyeri lambungnya sudah hilang, bisa jadi dia harus tetap minum obat supaya iritasinya berkurang. Jadi memang bisa diteruskan obatnya dan tentunya mengurangi makanan yang bisa memicu asam lambung naik. Oke. Kalau memang sudah minum obat untuk mengurangi asam lambung, misalnya udah 2 minggu, 3 minggu minum, tapi kok masih terasa sesak, ya tentunya harus konfirmasi ya, jangan-jangan sesaknya karena yang lain. Oke. Kita beberapa kali mendengar juga GERD ini bahkan sampai menjadi alasan bisa sampai menimbulkan kematian. Sebenarnya separah itukah, Dok, kalau tidak ditangani, atau seberapa parah ini GERD ini bisa memakan tubuh kita kalau tidak ditangani? Ya, saya kira kalau sampai kematian kok ini ya, saya jarang sekali ya mendapat laporan kalau sampai menimbulkan kematian. Karena memang nyeri dadanya ini yang rancu ya. Nyeri dadanya ini apakah karena GERD ataukah memang pada beberapa orang memang karena serangan jantung. Nah, ini yang perlu dibedakan. Gitu. Jadi untuk memastikan itu memang harus ke rumah sakit untuk memastikan ini apakah nyeri dadanya memang karena GERD atau karena nyeri dada karena jantung ya. Jantung. Nah, ini meninggalnya itu dianggapnya GERD tapi memang karena serangan jantung. Gitu. Nah, biasanya memang untuk dipastikan GERD-nya itu ada pemeriksaan endoskopi ya, dimasukkan ke kerongkongan, dilihat pakai kamera kecil gitu ya, lewat mulut, setelah dilakukan diberi obat anti nyeri gitu, sehingga bisa diketahui oh ini memang kelihatan nanti kerongkongannya yang agak luka-luka gitu ya, karena iritasi itu kelihatan. Jadi bisa dilihat dampak dari ya, betul. Tapi kalau dibiarkan memang rasanya memang kalau sampai mati jarang ya, tapi sangat mengganggu sekali ya, karena kadang istilahnya sampai asam lambung tahu-tahu keluar sendiri. Ya, pasti tidak nyaman ya, Dok ya. Ya, tenggorokan sering nyeri gitu.
Oke, dan ternyata bisa menimbulkan batuk. Saya juga baru tahu itu, Dok. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.